kabarnya? Alhamdulillah. Begitu. Udah pada sarapan belum ini? Belum. Kenapa kok belum? Bawa bekal. Ya. Ada kehujanan nggak tadi? Mendung kayak gini? Enggak. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, tapi sebelum itu dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Rabbi tubillahi robba, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Ibu absen dulu ya, sebentar. Pada masuk semua enggak ini? Airi masuk, Bayu masuk, Ajeng mana Ajeng? Oh itu Ajeng masuk, Gilang kemana? Oh ini suratnya. Oh lihat Gilang kemana ya? Gilang sakit. Ini udah nggak masuk dari kapan? Dari kemarin baruan. Gilang sakit. Dila masuk. Siapa ini? Ernest masuk. Muhammad Ilham masuk. Okta masuk. Alhamdulillah. Baik. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar materi apa? Kayaknya kemarin ibu udah ngasih tahu deh. Masa udah lupa? Jadi materi kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kalian buka di halaman 25 yang bagian A itu. Ya benar. Tapi sebelum itu coba sebutin tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita itu apa aja yang kalian tahu? Pohon, ya benar-benar. Pohon pisang, ya benar. Pohon cabai, benar. Benar-benar. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang hidup di sekitar kita. Tumbuhan itu contohnya seperti pohon pisang, pohon mangga, pohon jambu, singkong, itu tumbuhan. Nah, fungsinya itu untuk apa sih, Bu? Fungsinya itu untuk menyuplai oksigen atau memberikan atau menyediakan oksigen bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Gunanya oksigen itu untuk apa, Bu? Banyak. Gunanya itu untuk pertumbuhan, untuk kita bernafas. Kalau tidak ada oksigen, bagaimana kita bernafas? Benar kan? Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo coba, apa saja bagian-bagian yang ada dalam tumbuhan? Ada yang tahu? Dibuka buku paketnya. Dibuka di halaman 24. Ya, sebutkan. Batang, benar batang. Akar, benar. Daun, benar. Bunga, satu lagi. Biji, benar. Ibu akan bahas satu-satu ya. Kita akan mulai dari akar. Apa sih akar? Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang terletak di bawah tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Ada juga yang di luar tanah, tapi biasanya kita menjumpai akar itu adanya di dalam tanah. Nah, akar ini gunanya dan fungsinya untuk apa? Akar ini gunanya untuk menyerap air, zat hara atau makanan dari tanah untuk tumbuhan. Jadi bisa dibilang akar ini adalah mulutnya si tumbuhan. Begitu. Nah, akar
ini ada dua jenis, ada yang namanya akar tunggang, ada yang namanya akar serabut. Kita lihat di papan. Akar tunggang itu seperti gambar yang ada di kanan, akar serabut itu seperti yang di kiri. Nah, akar tunggang ini biasanya tumbuhnya lurus tanpa banyak cabang. Kalau akar serabut ini dia tumbuhnya menyamping dan banyak sekali cabang, dia tumbuhnya bergerombol. Tapi walaupun akar tunggang dan akar serabut ini memiliki bentuk yang berbeda, mereka fungsinya tetap sama, yaitu menyerap air dan makanan dari tanah. Nah, yang kedua ada batang. Batang itu adalah salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang, yang tempat ditumbuhinya buah-buahan dan daun-daunan. Jadi dia itu untuk menopang tumbuhan itu supaya tetap berdiri kokoh. Bisa dibilang batang ini tuh bagian tubuhnya si tumbuhan. Nah, batang ini memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun. Sebagai alat untuk mengangkut juga hasil fotosintesis atau makanan dari daun untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang ini juga berfungsi sebagai alat penyimpan makanan, untuk cadangan makanan, seperti itu. Nah, batang ini memiliki banyak jenis. Contohnya ada batang kayu, ada batang rumput, ada juga batang basah. Kalau batang kayu itu contohnya seperti apa coba? Ada yang tahu? Contohnya seperti pohon mangga, ada pohon rambutan mungkin, atau pohon coklat, seperti itu. Kalau batang rumput itu seperti tanaman padi, seperti rumput, itu mereka memiliki batang rumput. Kalau batang basah itu contohnya seperti pohon bayam. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan kan tentang akar dan batang. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kira-kira ada yang kurang jelas, atau kalian masih memiliki pikiran ini tuh gunanya untuk apa sih Bu? Ini untuk apa? Boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Keempat, ada yang namanya bunga. Bunga itu adalah salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan ini disebut dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini hasilnya nanti adalah buah. Kalian biasanya ngeliat kan di pohon-pohon kayak pohon mangga, pohon jambu gitu kan, ada yang namanya bunga-bunga kecil yang warna putih itu. Nah, bunga-bunga kecil yang warna putih itu nanti cikal bakalnya menjadi buah. Gimana sih Bu kok bisa bunga jadi buah? Nah, nanti Ibu akan jelaskan. Yang pertama kita bahas dulu bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai, yang kedua ada kelopak bunga, yang ketiga ada mahkota bunga, yang keempat ada benang sari, dan yang terakhir ada putik. Tangkai bunga ini adalah gunanya untuk sebagai alat penyambung antara tangkai dan bunga. Kalau kelopak bunga itu untuk sebagai alat pelindung bunga yang sudah kuncup. Kalau mahkota itu untuk menarik para serangga untuk proses penyerbukan. Kalau benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik adalah alat perkembangbiakan betina. Proses penyerbukan bunga terjadi ketika benang sari dan putik bertemu dengan bantuan serangga, udara, atau air. Jadi kalau gitu kan nanti hasilnya dia menjadi buah. Tapi nggak semua tanaman itu berkembang biak menggunakan bunga loh. Ada juga tanaman yang nggak punya bunga kayak singkong, kayak pohon pisang, itu kan mereka nggak punya bunga. Jadi gimana cara perkembang biakannya? Mereka pakai tunas. Jadi mereka berkembang biak menggunakan tunas. Untuk selanjutnya ada buah. Buah itu adalah hasil perkembangbiakan dari tumbuhan. Jadi hasilnya itu buah. Di dalam buah terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh daging buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji.
Nah, yang terakhir ada biji. Biji itu bisa dibilang adalah cikal bakal tumbuhan yang baru. Jadi semua tumbuhan itu cikal bakalnya dari biji. Nggak mungkin kan kalau tanaman jagung itu tiba-tiba jadi jagung, atau pohon mangga itu bisa tumbuh kayak gitu kalau nggak ada bijinya. Jadi biji itu bisa dibilang adalah cikal bakal tumbuhan itu bisa ada. Jadi itu tadi penjelasan Ibu tentang bagian-bagian tumbuhan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ulang nggak ini apa aja fungsinya dan bagian-bagiannya? Ayo. Ada Ibu yang jelasnya. Akar tadi gunanya untuk menyerap air dan zat hara. Kalau batang itu fungsinya untuk menyalurkan air dari akar ke daun. Kalau daun itu fungsinya untuk proses fotosintesis, jadi membuat makanan itu ya dari daun, tempatnya di daun maksudnya. Terus ada apa aja tadi? Buah itu hasilnya ya benar. Tapi sebelum buah itu bunga dulu. Bunga itu adalah tempat proses penyerbukan, habis itu baru hasil prosesnya itu buah. Ya, yang terakhir biji, benar. Biji adalah cikal bakal tumbuhan itu. Baik, itu tadi untuk penjelasan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, untuk tugasnya di rumah coba dicatat. Yang pertama, berikan 4 contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Yang kedua, berikan contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut dan akar tunggang. Baik, itu rasa Ibu cukup dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.